Ya bayangkan, Amerika memproduksi 13 juta barrel per hari. Venezuela yang kaya raya dengan minyak bumi itu hanya memproduksi 1 juta barrel. Ya, karena mungkin sanksi Amerika yang nggak boleh jual ya, karena sanksi itu alat-alatnya kadaluarsa. Jadi yang saya Alpa kemarin masukkan adalah Amerika membutuhkan kepandaian orang Yahudi untuk menguasai Timur Tengah. Nah, berarti kembali lagi tadi ke itu ya, ke Nicolas Maduro. Berarti kalau analisa Prof, berarti Perang Dunia Ketiga itu nggak mungkin terjadi lah ya, kalau sudah ada nego-nego deal seperti tadi itu. Tunggu dulu. Prof Susi, kira-kira melihat Indonesia ini harusnya bagaimana bersikap melihat kejadian Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika ini? Harusnya gimana ya? Nggak usah berkoar-koar. Nggak usah anti Amerika, nggak usah pro Maduro. Biasa aja, keep quiet. Selamat datang di SR On, edisi sharing discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya akan bahas masalah ditangkapnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores oleh Amerika Serikat. Apa saja yang melatar belakangi terjadinya hal ini? Dan apakah ini bisa sebagai pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga? Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Susi Sudarman, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia. Selamat siang Prof Susi, apa kabarnya? Selamat siang Pak Edi. Sehat Bu? Wah, luar biasa. Terima kasih. Prof, boleh kasih tahu rahasianya nih, soalnya dengan kegiatan yang begitu padat, sibuk, tapi tetap masih fit dan juga bisa memberikan analisa yang tajam. Banyak baca. Banyak baca, terus? Lama di luar negeri. Ya. Beda gizi ya. Oh, beda gizi. Mungkin ada makanan khusus ya supaya tetap fit itu? Ya, saya lama di Amerika kan ya, jadi mungkin kondisi makanan nanti ada edit aja lah. Oh iya, siap. Nah ini Prof, tentang ini kejadian yang sangat luar biasa ini, Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya di kediamannya di negara yang berdaulat. Ini kira-kira kenapa ini? Apakah ini diperbolehkan nggak secara hukum internasional? Secara hukum internasional melanggar. Tapi kalau dilihat bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat sekarang itu berpindah dari state managers ke class business. Jadi ini pure class business yang melakukan kebijakan luar negeri yang sebetulnya biasanya class business juga diikut sertakan, tapi ini kali memang bergeser penuh ke arah class businessnya yang melakukan kebijakan luar negeri, dan mereka tidak terlalu bertele-tele seperti state managers kan berpikir tentang soft power, tentang apa yang harus dilakukan, nation building dan sebagainya. Kalau orang bisnis cuman mengatakan ya ada yang nggak beres sih saya bereskan, lalu saya atur agar tenang rakyatnya. Jadi si Rodriguez terus berkuasa sekalipun kartel-kartelnya, kepala kartelnya ada di kabinetnya Rodriguez. Dan minyak yang saya tangkap di tankers itu akan saya jual dengan harga pasar untuk kesejahteraan rakyat Venezuela. Gitu kan. Jadi cara bisnis yang succinct dan efisien gitu loh ya. Tapi ini bisa nggak menjadi satu kebangkitan ekstrim doktrin Monroe yang dulu? Begini ya, kalau orang Amerika itu dari awalnya memang interventionist ya. Hanya beda mutu interventionnya dari orang Republican dengan orang Demokrat. Kalau orang Demokrat interventionistnya bersifat ekonomi, kalau orang Republican bersifat militeristik. Lalu pakem yang mereka pakai adalah inside out. Strong state itu mendorong negara-negara lain untuk mirip seperti Amerika. Outside in, kalau ada instabilitas di luar, akhirnya akan mengganggu stabilitas Amerika Serikat. Sehingga dianggap Western Hemisphere atau Latin Amerika itu adalah halaman belakang dari Amerika Serikat. Jadi kalau kelihatan ada musuh-musuh berada di situ, yaitu Cina, Iran, Rusia, ya akan dicekik dulu sumber-sumber minyak buminya, karena dengan mencekik itu Cina hanya punya akses ke Iran dan Rusia.
Tapi lebih banyak sebetulnya dari Venezuela. Ya, karena memang Venezuela ini kalau tidak salah kabarnya terbesar deposit ataupun cadangan minyak dunianya ya, sampai 303 miliar lebih besar barrel. daripada Saudi Arabia. Ya, cuma belum dioptimalkan karena kena sanksi. Ya bayangkan, Amerika memproduksi 13 juta barrel per hari. Venezuela yang kaya raya dengan minyak bumi itu hanya memproduksi 1 juta barrel. Ya, karena mungkin sanksi Amerika yang nggak boleh jual ya, karena sanksi itu alat-alatnya kadaluarsa dan akhirnya hampir bangkrut, sudah dijual alat-alatnya, refinery segala macam di Delaware. Ya, karena dengan begitu kayanya kan harusnya negaranya makmur, rakyatnya senang, tapi kan ini rakyatnya kan sengsara nih. Ya, karena disalahgunakan. Ya, akhirnya orang-orang sosialis itu juga mencuri. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro ini, kan banyak rakyatnya juga yang tidak senang ini. Ya, ada kira-kira 8 juta orang Venezuela keluar dari Venezuela untuk bermukim di negara-negara lain ya. Jadi nggak semua setuju dan akan menerima. Cuma sekarang masalahnya bagi Trump, kalau misalnya Rodriguez nggak melanjutkan dan oposisi menjadi pemimpin, belum tentu dia bisa menguasai rakyatnya. Orang bisnis kan mikir gitu, stabilitas dulu. Kalau stabil, kita bisa profit. Tapi kalau tidak stabil karena ada huru hara, oposisi belum mahir untuk pemerintah, akhirnya justru chaos yang terjadi. Dan juga ini kan sekarang Amerika sudah malah membuat Venezuela mengalihkan penjualan minyaknya ini ke Amerika nih. Menurut Rubio sih saya nggak tahu ya apakah benar, apakah Rubio bilang itu akan dijual dengan harga pasar untuk dikembalikan untuk memakmurkan rakyat Venezuela. Kan mereka punya alat lah untuk menenangkan rakyat Venezuela, jangan anti mereka yang menduduki gitulah kurang lebih. Cuman memang sangat mengganggu karena ini kan bukan hal yang lazim. Kalau kita lihat intervensi Amerika kan udah sejak Panama diintervensi, lalu Irak diintervensi, negara-negara Somalia gimana ya. Jadi kalau kita lihat bukan sesuatu yang mengherankan karena intinya adalah mereka melihat inside out or outside in. Inside out kita mesti bikin negara-negara mirip seperti Amerika. Outside in kalau ada instabilitas kita harus bereskan. Dan ancaman langsung kalau enggak nanti akan mempengaruhi dia. Padahal akhirnya biasanya mereka meninggalkan puing-puing ya. Kita lihat di Vietnam gimana ya, ditinggal begitu saja kan, Vietnam 75 ya. Afghanistan ditinggal juga. Irak ditinggal juga. Syria agak main-main dengan oposan, nggak tahu nantinya gimana. Jadi banyak bekas-bekas yang seakan-akan koboynya bilang saya bereskan, padahal akhirnya tidak. Nah, ini tentang penangkapan ini yang kan di mata internasional ini terutama juga mungkin bahkan sekutunya Amerika sendiri juga banyak yang menentang. Ya, makanya itu waktu disidangkan di PBB dan semua mengatakan kritik walaupun mereka kulit putih dan sekutunya, akhirnya dibalas dengan keluar dari keanggotaan 66 lembaga internasional. Lembaga internasional dia keluar sama sekali. Karena pertama itu beban untuk membayar iuran. Lalu dia nggak setuju kalau dia tidak punya freedom untuk melakukan apa yang dia mau. Jadi akhirnya ya begitu caranya dia membalas seperti senator yang memilih untuk mengundangkan War Powers Act dibilang harusnya senator-senator ini tidak dipilih lagi. Ada Republikan ikut, 5 orang Republikan ikut voting sama Demokrat. Jadi akhirnya mungkin akan wujud, tapi kalau itu menjadi undang-undang sesungguhnya kita lihat aja perkembangan dari Kongres itu bisa solider untuk melakukan hal yang terbaik bagi Amerika atau enggak. Kadang mereka masih ragu untuk bicara tentang kebijakan yang 100% diubah oleh Donald Trump karena itu menyangkut cara mereka menghidupi rakyat Amerika tentang welfare-nya, tentang asuransinya, tentang subsidi-subsidi yang biasa dia lakukan. Kalau misalnya itu benar-benar dicabut seperti SNAP, stamps untuk makanan dicabut kan orang-orang nggak bisa makan. Padahal yang dikurangi adalah pajak-pajak untuk orang kaya. Dan orang kaya selalu bisa lebih leluasa untuk melakukan apapun juga seperti keluarga Sackler
itu yang membuat opioid dan membunuh rakyat Amerika, tapi dia tetap tidak dipenjara. Yang dituduh-tuduh fentanyl dan lain-lainnya adalah negara-negara yang kulit berwarna, padahal yang diekspor oleh Venezuela lebih banyak kokain dibanding fentanyl. Fentanyl dibuat di Meksiko, dan opioid yang datang dari perusahaan farmasi Amerika sendiri. Dan saya kira tenang-tenang aja, nggak dipanggil pengadilan, nggak diperlakukan apapun juga, tetap kaya. Kalau Anda ke Smithsonian lihat galeri Sackler tuh bagus sekali. Mungkin kontribusi uangnya banyak ke pemerintahan. Ya kurang lebih gitulah. Jadi bisnis saja. Ya, jadi ini lebih mendekati apa ya? The strong will do what it must, the weak suffer what it must. Ya, jadi jadi benar-benar crude, benar-benar kembali lagi kepada asal usul bahwa kalau saya mau harus terwujud. Tapi yang dilakukan adalah dia dengan charm ofensif ya. Kadang-kadang seperti kepada Mamdani, wali kota New York. Tadinya dihujat setengah mati oleh Donald Trump. Giliran sudah menang, dipanggil ke istana, lalu mereka ngobrol manis-manis. Seperti dengan orang Kolombia yang udah dihujat-hujat, dibilang ini narkoteroris dan sebagainya, sekarang diajak ngobrol. Jadi kita menyaksikan semacam teater yang apakah kita akan mencontoh perilaku yang demikian kasar tapi terus bermain charming dan sebagainya. Itu kadang-kadang jarang ya. Misalnya apakah Hitler setelah membunuh dan masuk ke negara-negara lain dia charming, kan juga enggak ya. Ini gaya Amerika. Jadi ini semacam budaya mereka ya. Karena memang budaya Amerika itu adalah budaya yang socializing. Orang tuh menjadi mature karena dia bergaul. Jadi pergaulan itu nomor satu. Lihat aja masalah Epstein dan sebagainya itu kan orang terjerat karena semuanya kelihatannya indah, tapi akhirnya mereka terlibat dalam pedofilia. Ya, dan bahkan Trump juga ya dituduh, artinya mungkin dalam cara di blackmail lah. Semua itu di blackmail, karena kalau masuk ke dalam yang lebih ngeri lagi adalah faktor pengaruh Israel ke sistem politik Amerika. Jadi orang-orang ini didanai untuk kampanye dan sebagainya. Juga yang paling mengerikan sekarang, orang-orang yang memegang teknologi seperti Palantir, seperti perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Israel untuk mendeteksi, mengidentify dan membunuh, itu sudah menjadi lazim. Padahal mereka adalah Americans who are Zionists. Dan yang berperan itu misalnya si Peter Thiel, dan mereka menyusun Project 2025 itu untuk merubah Amerika menjadi bentuk seperti yang mereka inginkan, dan itu posisinya ditaruh di pemerintahan, seperti dulu ditaruh Elon Musk untuk melakukan Doge ya. Akhirnya juga gagal total kan. Kebanyakan mereka tuh seperti orang drug addict ya, kebanyakan ya. Jadi akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan dari orang Amerika, masa sih kita diperintah oleh orang-orang drug addict karena gitu dari ya. gaya wajahnya, mimiknya, semuanya cara I think ya, nggak tahu ya, kalau terlalu materialistik. Saya lihat ponakan-keponakan saya sendiri. Kalau mereka bergaul di sana itu pesta, misalnya kan Indo ya, ponakan-ponakan saya bapaknya orang Amerika, itu dibagi kokain di pesta itu. Waduh. Jadi memang udah dari, makanya kalau ada teman saya mau pindah ke Amerika, ya benar, kamu bawa anak kecil ke sana, bukannya nanti rusak di sana. Kalau sudah dewasa nggak masalah. Jadi kalau saya lihat tokoh-tokoh politisi Amerika yang berkibar ya, seperti Hillary Clinton, saya ngebayangin waktu dia dari muda sampai teenagers sampai menjadi politisi itu menghadapi perilaku yang kayak apa dari lingkungannya, ya kan? Nggak semua bisa survive. Dan yang saya takut ya kalau kita bilang terlalu kencang di sini, karena pemerintah juga agak simpatetik kepada Zionis ya di sini, karena butuh uang. Karena dia pikir kalau misalnya mengundang Rothschild,
Dan kalangan-kalangan Zionis itu dia tidak perlu dana terlalu banyak dari Cina. Apa kita bedakan nggak Zionis dengan Yahudi ini? Karena Beda. Yahudi adalah agama. Zionis adalah paham. Gerakan politik Paham. untuk menciptakan Israel. Ya seperti Indonesia mau merdeka. Siapa sih bilang Indonesia itu satu entitas? Kan ini karangan-karangan orang yang punya cita-cita ya. Exile, lalu dia bilang, oh Indonesia ini ada, lalu bagaimana bentuknya dan secara tradisional bagaimana. Kebetulan kita memang bahasanya sama, jadinya agak lebih mudah sekalipun suku-sukunya berbeda adat istiadatnya. Jadi sebetulnya yang underneath it semua itu sumbernya adalah uang-uang AIPAC, ya. Karena apa? Ada perjanjian Camp David. Egypt dikasih uang setiap tahun, Israel dikasih uang setiap tahun supaya nggak berperang. Uang itu dikelola lagi untuk membantu senator dan kongresmen Ini uang dari teks orang Amerika. Amerika memberikan. Iya, karena dalam Camp David perjanjian itu mereka dapat berapa billion dolar setiap tahun untuk mencegah mereka berperang. Tapi hasil dari Camp David itu kan akhirnya Anwar Sadat ditembak, lalu Yitzhak Rabin juga meninggal ya. Jadi kita lihat tragic banget karena cita-cita. Dan Yahudi itu bukan Zionis itu datangnya dari Eropa Timur. Dan dia Ashkenazi Jews, bukan Jews yang sebetulnya kalau lihat orang Arab di Jazirah itu, orang Arab itu ya jadi Yahudi, ya jadi Arab, ya jadi Islam, ngerti nggak? Jadi dasarnya kulit berwarna. Jadi kalau orang Afrika bilang Africa produces Jews, tapi yang diakui sekarang Jews yang kulit putih dan yang kulit berwarna, yang Palestina yang sebetulnya DNA-nya adalah DNA Yahudi dari zaman kuno, itu malah dibunuhin sama mereka karena mereka menginginkan cita-cita yang agak rawan ya. Mereka punya cerita nih, dibikin cerita. Kalau kuil ketiga Yahudi itu dibangun, Yesus akan kembali. Jadi itu yang dibikin untuk mengikat evangelis di Amerika Serikat. Jadi ada yang disebut Christian Zionist. Jadi mereka udah bikin mitos itu, nanti mereka hancurkan Al-Aqsa. Seluruh dunia Muslim kayak apa tuh? Ribut pasti. Ya. Perang. Sekarang ini udah kelihatan bahwa orang-orang kanan Zionis itu berdoa di masjidnya, mengganggu, datang dan sebagainya. Kan mereka kasar-kasar juga ya. Jadi kalau yang memicu ya itu, tapi yang cikal bakal semua kesusahan itu ya Ashkenazi Jews ya, yang mengelola pemerintahan Amerika seperti itu, pemerintahan dia untuk meloloskan cita-cita mereka. The Greater Israel ya. Israel Raya itu beda dengan Israel sekarang. Israel Raya itu mencakup sebagian Syria, sebagian Jordania, sebagian Lebanon, sebagian Saudi Arabia. Nah sekarang yang diadu domba oleh mereka adalah UAE lawan Saudi, supaya mereka terus bergolak gitu. Dan UAE sama aja, mereka hanya mau kayak sendiri, seperti mereka masuk ke Sudan untuk mengambil tambang emas. Di situ yang saya agak khawatir. Kok pemerintah seakan-akan oke saja sih kalau uang Zionis datang, bukannya mereka nanti mengadu domba orang Indonesia demi mendapatkan sumber daya mineral. Karena mereka punya cita-cita membangun the Greater Israel. Ya, tapi kira-kira yang masuk tuh identitasnya udah jelas dari melalui apa, perusahaan kan apa? Kan ini diundang Rothschild itu masa Rothschild. Waktu di Magelang itu untuk memberikan pujangan untuk menteri-menteri, orang-orang Rothschild tuh. Rothschild yang tadinya tidak punya kesempatan untuk investasi di Indonesia diberikan di Batam. Bukannya dulu Rothschild udah masuk melihat batu bara? Kan berantem sama Bakri, ya kan? Akhirnya jadi Rosan juga terlibat karena Rosan diminta kembalikan utangnya kepada Rothschild. Rosan Roslani di Danantara.
Jadi kalau lihat itu sebetulnya sayangnya orang Indonesia yang sebetulnya bisa menjadi mediasi dari semua negara-negara yang besar itu ya, rakyatnya sengaja tidak dididik. Saya suka sedih sekali karena saya mendidik mahasiswa saya dengan rasa tanggung jawab sampai saya udah tua begini masih mengajar ya. Karena ingin mereka tuh jangan sampai lolos gitu dari pemikiran-pemikiran yang mutakhir ya. Karena ini kan nggak ada yang tahu, rakyat biasa tahu kan tentang Zionis kan nggak tahu. Nggak paham. Yang penting kan sekarang juga ya kita harapkan pemerintah bisa memfokuskan selain MBG itu ke bidang pendidikan ya. Nah ini Prof, kita kembali ke topik utama kita tentang Nicolas Maduro yang ditangkap Amerika Serikat. Nah ini kan selain Kongresnya juga menentang, banyak negara asing yang lainnya juga yang menentang, terutama China, Rusia, apalagi dengan kapal tanker Rusia yang barusan ini ditangkap oleh tentara Amerika ya. Ini menurut Ibu gimana? Sementara deal di belakang kita nggak pernah baca. Mungkin ada deal antara Donald Trump bilang kamu boleh ambil Ukraine, kamu jangan ikut campur soal Venezuela. Kan ini era the art of the deal. If you don't have any deals, you don't get a chair, gitu loh. Jadi deal-dealnya apa? Memang dari dulu. Misalnya Prof Jatun cerita waktu dia ambasador mencari dana untuk Indonesia, dia harus datang ke Wall Street, ke bankers, ke segala macam untuk bilang kamu setuju dong Indonesia mendapatkan dana. Jadi memang mereka berpengaruh, cuman ada semacam kerjasama antara state managers dengan business class. Tapi perkembangannya business class merasa rugi, terlalu sering berperang, sehingga akhirnya mereka mendanai Donald Trump. Ya, siapa yang mendanai? Keluarga Mercer, Koch brothers, Elizabeth DeVos, yang brothernya itu punya Blackwater. Jadi ini adalah masalah business deals tapi karena orangnya charming yang saya bilang disarming people, oke, boleh dia menghujat-hujat tapi nanti dipanggil terus mesra-mesra lagi, gitu nggak? It's a style of expanding capitalism yang sebetulnya kesulitan. Jadi kalau Prof Jatun cerita begini, kalau normal curve tuh begini. Kapitalisme hanya bisa survive kalau dia expand. Tapi dunia ini udah beda dengan dunia yang dulu. Dunia ini isinya orang pandai. Jadi kapitalisme tidak bisa expand. Karena tertahan oleh orang-orang yang menolak. Saya menolak untuk ikut serta atau dan sebagainya. Jadi yang mereka lakukan adalah shifting gears. Untuk menyelamatkan kapitalisme itu, mereka melakukan hard power. Nah, hard power ini kan harusnya ditentang oleh PBB. Ini PBB kita ini sepertinya nggak ada giginya. Nah gini, PBB itu didirikan oleh Amerika Serikat untuk yang disebut sebagai making naked power into legitimate power. Dibikin emang. Aturan-aturan hukumnya yang ngarang itu lawyers Amerika. Untuk kepentingan dan keuntungan pihak Amerika. Iya, karena dia pemenang kan Perang Dunia Kedua. Jangan sampai undang-undang internasional yang dihasilkan oleh PBB itu masuk dalam kodifikasi undang-undang Amerika. Misalnya saya kasih contoh, ada keputusan PBB untuk menyatakan bantuan kepada disability, orang cacat. Senator-senator bilang jangan diakui, padahal mereka punya Disability Act ya. Karena nanti aturan internasional masuk ke dalam kodifikasi hukum Amerika Serikat. Terus mereka nggak pernah ratifikasi UNCLOS. Mereka nggak ratifikasi Kyoto Protocol. Mereka nggak ratifikasi Paris Agreement. Jadi mereka nggak pernah mau menandatangani sesuatu yang bersifat internasional. Jadi kalau misalnya dia menghujat dan akhirnya keluar, karena di dalam forum itu dia dimusuhi oleh negara-negara bilang kamu melanggar
hukum internasional. Jadi dia bilang, udah saya keluar aja dari semua international organization. Karena Amerika memang tadinya dibangun oleh Jefferson yang bilang adalah empire of liberty. Tapi dia menjadi agresif dan berkembang menjadi empire for liberty. Dia memaksakan kebebasan itu sebagai pedoman. Sekalipun dibilang, oh kita mau enggak regime change, tapi kan melakukan perubahan yang membebaskan emansipasi kepada rakyat Venezuela yang sebetulnya mungkin sebagian belum mau ya. Tapi kan mereka yang mendikte. Tetapi dengan anggota PBB yang gitu banyak, meskipun bukan yang istilahnya punya hak veto ya, tapi kan negara di dunia ini yang 200 lebih yang menjadi anggota PBB ini kenapa nggak bisa bersuara memberikan Palestina lihat aja, Palestina nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa menang juga. Nggak, artinya PBB ini harusnya direformasi nih, dengan kekuatan begitu banyak negara harus melakukan reformasi. Jadi yang saya Alpa kemarin masukkan adalah Amerika membutuhkan kepandaian orang Yahudi untuk menguasai Timur Tengah. Jadi mereka adalah agent yang mendukung ekspansi Amerika sebelumnya, lalu dibalas budi dengan menyatakan kamu beresin ya nih, kami tinggal mengambil enaknya. Karena mereka pandai kan, dan mereka mengembangkan senjata-senjata sambil dites di Palestina, orang-orang Palestina itu untuk dites senjata perang untuk nanti dijual lagi pada orang lain. Aneh kita beli lagi. Jadi semua teknologi Israel untuk handphone itu buatan Israel loh. Ya karena mungkin pada saatnya yang masih lebih canggih itu memang canggih dari Israel. Tapi sekarang masalahnya kan teknologi itu digunakan oleh Palantir untuk mengidentifikasi orang, mengikuti mereka. Untuk suatu waktu kalau perlu dibunuh, dia udah tahu siapa yang harus dibunuh. Itu kan mengerikan sekali ya. Iya, bisa diidentifikasi apa kegiatannya, apa hobinya, apa saja yang dia selalu melihat di handphonenya, semua bisa diidentifikasi sekarang. Sangat bahaya sekali memang. Jadi sekarang lagi banyak ya, lucunya media sosial ini mengandung kadang-kadang ada keuntungan, ada tidak ada keuntungan. Saya belajar tentang Palestina dari TikTok sebetulnya. Lalu saya belajar tentang pengaruh daripada Zionism dari Instagram. Oh, banyak berita di situ ya. Jadi orang Amerika udah mulai sadar bahwa sesuatu itu tidak tepat lah. Seperti JFK, kenapa dia meninggal ya? Karena dia ingin mengatur organisasi Yahudi itu supaya mendaftar sebagai foreign agent. Mereka nggak mau. Ya. Karena di belakang itu adalah kekuatannya ada di Yahudi itu ya. Nah ini kan satu lagi nih, kan Departemen Pertahanan Amerika ini ganti nama nih. Menjadi Department of War, Departemen Perang. Ini kan sepertinya agak sedikit penekanan di perang. Seperti saya ceritakan, kapitalisme kan bersaing dengan Cina, bersaing dengan Rusia yang sistemnya lain ya. Sedangkan kapitalisme sendiri nggak bisa expand, karena manusia-manusia kulit berwarna ini menjadi pandai. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya udah rebut saja. Nah, apakah ini bukan menjadi satu ciri-ciri ataupun indikasi awal mereka tuh siap untuk perang nih, dalam dunia mau perang nih, ada perang dunia ketiga. Ada istilah yang penting ada hard power, dan hard power itu efektif, itu aja, that's it. Misalnya dia mau ambil Greenland, tinggal kirim beberapa tentara aja. Nah ini Greenland juga kan Trump sudah sampaikan berikutnya mereka akan mencapai Greenland. Padahal Greenland ini memang sebagai masuk dalam wilayah kerajaan Denmark. Ya dibubarin aja NATO, buat dia nggak ada. Tapi NATO kan sekarang juga masih menentang keinginan Amerika nih. Ya NATO dibubarin, allies dengan Eropa dibubarin karena sekarang Donald Trump punya 3 kategori negara. Number 1 is America, number 2 is negara-negara yang tidak demokratis tapi mempunyai sphere of influence. Siapa itu? Cina, sphere of influence-nya Asia. Rusia, sphere of influence-nya Eropa. Jadi kategori ketiga jatuh kepada negara-negara yang akan dimanipulasi, termasuk Eropa, termasuk Asia. Yang bahaya dari ini adalah kalau Cina memanipulasi Indonesia, Amerika pura-pura nggak lihat karena dia udah punya Latin Amerika.
Sumber daya minyak banyak, mineral juga banyak sih. Tapi ada lagi alternatif explanation yang bilang sebetulnya sumber minyaknya Cina diambil dari Venezuela agar Cina tidak mengambil Taiwan. Karena dia perlu chips ya, chips untuk industri Amerika Serikat. Ya, yang memproduksi chips terbagus dari Taiwan. Karena juga memang udah ada kekhawatiran Amerika, China dalam waktu dekat akan ambil alih di Taiwan ini. Ya, iya atau tidak kita coba mereka-reka, karena susahnya kan kita sebagai analis gitu ya nggak bisa lihat secret documents, nggak bisa tahu dari orang dekat. Misalnya ya ada symmetry antara misalnya Hillary Clinton atau Mike Pence dengan pejabat Indonesia. Apa yang berlangsung dalam waktu mereka berbicara symmetry itu kita nggak pernah tahu. Mungkin itu dipelintir tangannya supaya Exxon jangan diganggu ya, nggak misalnya gitu ya. Karena memang kalau Amerika datang pasti ada kepentingan yang dia harus lindungi, termasuk Freeport misalnya ya. Di sini bedanya. Kalau misalnya kita negara kuat, kita tidak dengan sebegitu bodohnya bisa dimanipulasi. Ini masalahnya. Kita sadar nggak kalau yang jadi pejabat negara ya jangan yang terlalu bodoh lah, rakyatnya dididik gitu supaya bisa menanggulangi tantangan dari luar. Misalnya Cina berhubungan dengan Amerika, dia juga punya lawyers lulusan Harvard, orang Amerika datang lulusan Harvard ketemu. Yeah. Kita siapa? Kalau cuman sedikit aja. Waktu kapitalisme mulai berkembang di Amerika, mereka paling takut pada mass society, yang disebut mass society. Apa caranya untuk menanggulangi mass society? Mass society itu seperti ada bus nurunin orang bukan di terminal tapi di jalan gitu ya. Itu mass society behaviornya. Lihat motor yang kanan kiri kita bingung sendiri kalau kita jalan. Ini orang-orang punya perilaku beretikat apa enggak? Nah, untuk mencegah adanya mass society karena kapitalisme itu memproduksi dan mendisfungsikan banyak hal, dia mendorong lahirnya MBA programs sengaja itu. Kalau kita punya strategic management skills, nggak akan terjadi bencana lah. Itu kan masalahnya bukan masalah predatory atau greed, cuman adalah aturan. Nggak ada capitalism itu tanpa regulations. Capitalism is regulated because you have to train your people, disciplining them, making them part of the industrial base. Dan orang-orang yang jadi kalau di negara-negara kapitalis ya, ada yang disebut hire and fire model Amerika, ada yang disebut liberal rigidity. Nah, liberal rigidity itu modelnya korporatis. Artinya yang memerintah adalah pemerintah, industriawan, dan buruh. Jadi perusahaan Mercedes-Benz itu yang memerintah 3. Yang duduk dalam corporate bossesnya. Sehingga kalau di negara-negara Eropa dan Latin Amerika yang ikut korporatisme, mereka bisa memutuskan suatu saat wage restraint. Kita coba setiap gubernur menaikkan UMR, mana bisa industri tumbuh. Kurang bersaing. Industri kita sejak Orde Baru tinggal 18%. Terus yang mau meng-hire orang siapa? Kan nggak ada industri, nggak bisa menyedot tenaga kerja dari desa-desa. Iya. Ini Prof tentang Rusia dan China kan seharusnya sudah memang marah. Meskipun Prof tadi pandangannya mungkin Rusia ada bagian yang politik tentang Ukraina dan China ada bagian yang tentang Taiwan. Okay, you can take Taiwan, don't touch Venezuela. Nah, don't bisa saja touch our Western Hemisphere. Ya, bisa saja terjadi negosiasi di belakang itu ya. Ya, kita nggak Tapi pernah tahu. Kan kita lihat memang saat ini China sudah merasa dirugikan karena dengan minyak yang harusnya ke China sekarang kan dipotong ini oleh Amerika ini. Lebih banyak rugi dia ngambil Taiwan apa lebih banyak rugi dia nggak dapat minyak dari Venezuela? Nah, kita lihat kalau dia ambil Taiwan dia dapat semua tuh chipsnya. Tapi kan Amerika nggak mungkin setuju karena chipsnya dari Taiwan kebutuhannya. Udah nggak peduli kalau dia udah bagi itu dalam 3 kategori negara. Negara nomor 1 Amerika, nomor 2
negara yang nggak demokratis dan punya sphere of influence. Negara ketiga adalah negara kayak Eropa, Indonesia dan sebagainya, siap dimanipulasi kapanpun kamu mau, itu saya manipulasi. Wah, kalau begini berarti analisa Prof Susi ini, Taiwan ini nggak lama bisa jatuh ke China sepertinya. We never know what will happen. Ya, saya cuma baca dari bacaan aja. Bacaan itu menunjukkan ada 3 jenis negara. Ini yang harusnya PBB tanggulangi. Masa sih seorang Donald Trump bisa membuat jenis negara? Bukannya semuanya equal ya? Namanya 193 atau berapa negara-negara, bukannya mereka punya hak yang sama? Masa sih sebagian negara menjadi negara yang dimanipulasi, sebagian negara punya sphere of influence, boleh kamu melakukan apapun juga, tapi biang keroknya si dewa adalah Amerika Serikat, gitu kan, kurang lebih gitu ya. Nah itu PBB nggak bergerak sama sekali. Masa saya punya kuasa apa untuk bilang apa? Saya cuma baca, oh gini ya. Karena hak veto ini kalau Amerika nggak mau saja udah gagal semua ya. Iya, atau misalnya Amerika mengusulkan sesuatu yang baik, di veto sama yang lain juga selesai juga. Iya, tapi kan artinya ini sebenarnya hak veto ini harusnya dihilangkan juga. Artinya PBB harus ada reformasi. Tapi siapa yang punya energi sekarang? Kita tanya, di dunia ini siapa yang punya energi? Semua butuh uang. Ya, kalau kita lihat orang Afrika yang menggali rare earth, menggali dan logging, hampir sama Indonesia. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan bukan kekayaan sumber daya alam ya. Yang kita butuhkan adalah brain power. Karena brain power itu bisa membuat regulasi yang seperti saya bilang, beda antara hire and fire system dengan flexible rigidity. Orang Eropa tuh nggak bisa menjanjikan seperti waktu si Bush minta, kamu bantu dong saya, gitu kan? Dia bilang tunggu dulu, saya tanya sama pendukung saya, karena di Eropa itu buruhnya harus setuju, kalau tidak pemerintah tidak bisa jalan. Kalau di Amerika, orang Amerika nggak tahu negaranya lagi berperang. Irak, mereka nggak tahu berapa ratus triliun itu. Nggak tahu negaranya sedang berperang karena nggak diikutsertakan. Jadi kalau ahli-ahli ilmu politik Amerika mengatakan why American democracy works, kenapa American democracy bekerja, karena ada soft underbelly of American democracy, which is nggak semua orang harus tahu. Jadi only few yang diajak, yang bisa benar-benar tahu. Itu elitis banget kan. Emang konstitusinya bilang orang kulit hitam hanya seperempat atau seberapa harganya. Kalau Anda nggak punya tanah dan nggak punya uang, Anda nggak diikutsertakan. Lalu mereka motonya kan equality of opportunity, bukan equality of result. Kalau orang komunis kan equality of result. Nah, yang melemah dari Indonesia, kenapa kita nggak punya stamina? Ideologinya dilupain. Padahal ini pertarungan antar kapitalisme dengan komunisme. Kita nih apa? Ada sila kelima. Masih ingat ya ada sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Harus sama, mutu pendidikannya harus sama, kualitas kehidupannya. Itu kan yang sebenarnya gimana sih nih? Ini bertarung secara ideologis, kita melongo, terus minta duit di sini, minta duit di sana, minta duit di sini, minta duit. Terus apa? Mutu kamu apa? Terus minta duit sama orang Israel yang mau bikin huru-hara di seluruh dunia. Tanah-tanah di Lebanon udah di advertise di Facebook. Oh ya, maksudnya siapa yang mau? Dia mau menduduki Lebanon, dia mau Gaza juga, tanah-tanahnya udah di advertise di Facebook kan. Yahudi semua itu kan. Zuckerberg apa sih? Yahudi dia. Nah, berarti kembali lagi tadi ke itu ya, ke Nicolas Maduro. Berarti kalau analisa Prof, berarti Perang Dunia Ketiga itu nggak mungkin terjadi lah ya, kalau sudah ada nego-nego deal seperti tadi itu. Tunggu dulu, kan saya belum bilang Al-Aqsa akan dihancurin apa enggak? Al-Aqsa gimana? Nah, si Makedo yang menang Nobel, yang oposan jadi calon pengganti itu pro-Zionis. Ya, satu-satunya I'm a believer, karena saya seorang guru ya.
I'm a believer kalau orang dididik secara baik, dia bisa menjaga negeri. Tapi kalau orang dididik secara oplosan, ya isinya mitos-mitos lah. Dikit-dikit pembunuhan, dikit-dikit konspirasi, dikit-dikit bom meletus. Ya karena memang mereka sanggupnya cuma segitu. Bukannya nikmat ya kalau kita semua terdidik secara baik lalu tahu, oh ini bahaya jangan dong, ini bahaya jangan dong, ini bahaya jangan dong. Ini yang bagus, ayo kita kejar. Artinya memang kalau pendidikan baik pun punya skill baik, tentunya punya karakter bangsa yang baik. Prof. Susi kira-kira melihat Indonesia ini harusnya bagaimana bersikap melihat kejadian Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika ini? Harusnya gimana ya? Nggak usah berkoar-koar, nggak usah anti Amerika, nggak usah pro Maduro. Biasa aja, keep quiet, solidify your base. Solid kan? Masa nggak ada sih orang-orang kaya yang bisa ditarik, diajak untuk persuasif? Ayo kita bangun dari bawah, tapi jangan berkoar-koar. Begitu Anda keluar suara, mereka tahu. Mereka akan nilai musuh atau kawan jadinya. Nah, palantir udah tahu. Cara kita berpikir tinggal diidentifikasi. Oh, intellectual originnya dari si ini, bunuh aja dia. Palantir. Sampai segitunya ya. Silakan Anda buka Instagram, banyak tuh cerita-cerita. Saya bisa kasih ke Anda. Aduh, mengerikan juga. Emang mengerikan. Karena masalah Israel itu masalah survival dari mereka. Itu kan bukan masalah survival dari kita. Kenapa kita jadi terseret gitu loh. Oke, ini Prof, kalau melihat dari kejadian di domestik Amerika, itu kan banyak rakyat sebenarnya nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan juga dengan demo, yang apalagi juga imigran, kemarin ICE juga udah membunuh dengan alasan imigrasi, mau cari imigran segala macam, tapi kan ada yang ditembak mati. Itu kira-kira rakyatnya itu bisa nggak nanti makan meluap demonya? Oke, kalau saya lihat orang Amerika materialistik. Jadi cara Trump untuk membius rakyatnya adalah dengan menunjukkan, nih loh nanti saya punya Gaza Riviera, akan masuk uang banyak ke Amerika, ini loh saya udah sediakan minyak secara gratis dan akan membawa kekayaan lagi. Orang Amerika kan udah nggak bisa nafas, apa-apa mahal. Iya. Banyak rakyat-rakyat juga susah nih. Ya itu dia. Tapi kan pemerintah statecraft itu kan sama aja sama menyihir ya. Oke, Prof, kira-kira Prof Susi melihat nggak kalau rakyat Amerika itu udah marah, bisa nggak terjadi revolusi nanti suatu saatnya? Dia tersihir nggak dengan materialisme yang dicontoh-contohin? Ada Gaza Riviera, ada minyak tak terbatas dari Venezuela. Tergiur nggak? Kalau Anda seorang materialistik yang cukup pintar karena mereka kebanyakan college graduate ya, cari yang gampang aja, ngapain pilih Demokrat? Kerjanya cuma bilang keadilan. Tapi kan ini Presiden Trump mau mencaplok Venezuela ini kan karena kalau nggak salah isunya negara Amerika sendiri juga ada defisitnya banyak nih. Iya, itu juga. Tapi juga statecraft-nya membutuhkan satu muscularity. Orang Amerika kan cowboy ya. Lihat aja film-film cowboy kalau mereka masuk ke bar, berantem, selesai gitu kan, terus pergi atau menyelamatkan. Nah ini, jadi dia pakai istilah kayak bounty. Bayangin di Texas itu kalau Anda mau aborsi, tetangga Anda tahu, dia akan dapat $10,000. Maksudnya kalau dia laporin? Dilaporin. Oh itu mau ke dokter aborsi. Jadi yang melaporkan bounty itu ya kayak zaman-zaman selun, zaman-zaman cowboy lah. Bounty hunters ya. Lalu apalagi yang ciri posi. Kan kalau cowboy itu posi ya. Dia gini-gini lasso untuk menangkap cows atau horses yang wild. Ya sama aja, Maduro dilasso aja, maksudnya di posi. Ini grup posi masuk untuk melasso si narkoteroris gitu loh. Jadi kalau kita lihat, jadi ini yang ahli performance studies, kita harus melihat
sesuatu dari teater yang akan dibuat sebagai bagian dari statecraft-nya dia. Tadi Ibu, Kan itu performance. tadi Prof bilang itu narkoteroris. Kira-kira memang arahnya ke sana nggak? Benar nggak itu menjadi ancaman? Dalih, Itu hanya dalih ya? Sebetulnya yang ingin dia lakukan adalah ingin muscular, ingin kelihatan menghasilkan uang. Dan menguasai kekayaan buminya Venezuela. Padahal belum tentu dia juga berani masuk. Kan artinya boots on the ground, oke? Kenapa nggak berani masuk? Memang Kan sekarang harus ada perintah dari Kongres. Oh, Horsepower Act kan melarang ada boots on the ground gitu kan. Jadi apapun dalihnya kita bisa bilang apalah, oke nanti kita akan melerai Palestina jadi damai dan segala macam, itu kan mitos ya. nanti kira-kira ICC sama ICG ini bisa punya peran nggak menghukum seorang Donald Trump nih dengan dilakukannya penangkapan Maduro ini? Amerika bukan anggota ICG. Bukan ICJ, anggotanya tapi nggak bukan. bisa melakukan action. PBB kok menangkap orang yang mengarang PBB ya kan nggak mungkin lah. Tahu diri lah. Nah ini berarti belum ada kekuatan. Stamina-nya nggak ada. Orang sekarang, I think the world of social media itu membuat orang merasa berpartisipasi padahal dia tidak berpartisipasi. Kayak kita, masukin komen di media sosial. Kita pikir kita berpartisipasi padahal nggak ada efeknya. Tapi ada nggak kekuatan Kongres Amerika sendiri untuk menjatuhkan seorang Donald Trump begitu? Ini saya lihat ada perkembangan sedikit karena mereka jengah dengan hal-hal yang mau bikin huru hara. Orang Amerika itu kan orang liberal sebetulnya. Jadi kita sekarang menjumpai peralihan yang saya sebut dari liberal hegemony menjadi illiberal hegemony. Illiberal. Nah, untuk orang yang terbiasa liberal, tiba-tiba ada illiberal, mereka kurang nyaman. Si Holly yang orang Republikan yang pro January 6 voted for Horsepower Act. Trump kaget. Marjorie Taylor Greene, Boebert udah anti Trump. Jadi dari Matt Gaetz segala macam itu. Jadi ada timbul pencerahan mungkin ya. Dan mereka selalu bilang orang Amerika miskin ngapain kasih duit ke Yahudi yang semua disubsidi di negaranya. Udah ada kebangkitan, apakah itu kebangkit? Kan susah ya untuk orang liberal menjadi rasis, itu susah. Ya, artinya ada kebangkitan nanti kena kecemburuan sosial bisa menjatuhkan pemerintahnya barangkali. Jauh. Nggak mungkin ya. Karena orang liberal biasanya susah untuk bilang sumber malapetaka adalah orang Yahudi. Ya itu kan udah susah banget untuk mereka melakukan itu. Nah ini Prof Susi kan sekarang Donald Trump ini kan masa kepemimpinannya sampai 2028. Nah ini masih dalam waktu 2-3 tahun ini. Ini kan tentunya masih banyak hal-hal aneh yang bisa beliau lakukan. Ya ada pemilihan umum setelah nanti. November 2026. Kalau Demokrat di vote, makanya mereka buru-buru soal soal Venezuela, soal Gaza untuk pamer supaya mereka nggak memilih Demokrat. Tetap ke Trump saja ke Republik. Iya, karena kan mata duitan, maksudnya they're materialistic, they're essentially materialistic. Jadi kalau misalnya pada orang matre ya palingan yang disodor-sodorin kayak ada duit. Coba sekarang. Rakyat Indonesia benci kalau misalnya tanahnya dia, totonya ada tambang terus orang masuk untuk jadi tambang liar. Malah yang punya digebukin, dilemparin batu sama orang-orang yang melanggar properti orang lain. Kan itu kita sudah menjadi, karena kurangnya pendidikan, menjadi orang yang tidak punya peri kemanusiaan dan menjadi orang yang sangat matre, materialistic. So much like Americans, Americans tipis-tipis aja lah. Karena apa-apa mahal sana. Saya kemarin ini tinggal di Chevy Chase, satu kamar itu $4,000. Sewa per bulan. Iya.
Nah, maksudnya dengan rakyatnya sekarang udah susah, ekonomi susah ya, banyak pengangguran, juga kita lihat di jalanan banyak homeless people ya. Nah, ini kira-kira bisa nggak terjadi suatu saat yang sangat ekstrim nih? Terjadi mungkin ya, rakyat yang marah bisa melakukan pembunuhan terhadap presidennya ini, Donald Trump. Biasanya yang dibunuh yang baik. Yang jahat mereka, yang jahat mereka ingat koboi, mereka puja-puja gitu loh ya. Kan it's reliving your tradition, okay? Jadi semua kembali kepada history ya, semua kembali kepada cara berpikir yang mungkin udah tertanam ya dari cerita-cerita, dari narasi-narasi, skrip-skrip yang udah kita lahir lalu dibentuk sebagai narasi-narasi. Jadi yang berkuasa tinggal memainkan teater dan it's tradition, it's history. Jadi mau nggak mau si Amerika kembali lagi pada history salon. Koboi datang atau koboi masuk ke barnya, melakukan posi untuk lempar lasso, nangkap penjahat atau apa, itu kan it's in their blood, you know. Iya, udah memang tradisinya. Yeah. Nah, ini Prof kalau melihat dari apa yang kita tadi bicarakan, saya merangkum kira-kira Prof menganggap ini Perang Dunia Ketiga tidak mungkin terjadi atau kecil kemungkinan untuk terjadi, dan itulah yang memang kita harapkan supaya jangan terjadi ya, supaya dunia jangan makin chaos. Nah, tentunya kita harapkan juga nanti Donald Trump tidak membuat lagi keputusan-keputusan aneh, mengambil alih Greenland, yang juga mengambil alih Meksiko atau Kuba, yang bisa menimbulkan chaos di dunia ini. Ya, Prof mungkin waktu yang terbatas juga udah 1 jaman, ya. Jadi saya kira sudah cukup. Mungkin ada Prof lagi yang mau ditambahkan? Iya, tambahan saya adalah demi bangsa ini, ya, kita bangun dari bawah tanpa berkoar-koar. Karena yang bawah itu adalah fundamental. Ayah saya dulu direktur timah ya, nggak ada tuh ceritanya tanah timah itu diberikan kepada orang lain terus negaranya terima renta. Ini model apa? Ternyata setelah Prabowo ke sana melihat bahwa sisa-sisa timah itu rare earth. Yang dijual tuh rare earth. Itu yang malah lebih penting, lebih mahal. Iya. Can you imagine? Kalau kita punya managerial forces yang top ya, itu aja lah, nggak usah macam-macam, dan membimbing rakyatnya supaya menjadi productive elements dari negara. Berarti ekonomi kerakyatan dulu harus dikuatkan ya. Menjadi nah, performance studies bisa ikut dalam artian performance apa nih teater yang untuk merubah agar teater ini bukan teater chaos ya. Kan teaternya ini seakan-akan orang bohong boleh, orang yang menuntut sesuatu malah dijadikan kambing hitam. So your base fundamentally has to be secured and has to be properly managed, ya, properly managed, educate them, give them welfare. Wage level harus buying power. Masa sih dosen nggak punya buying power sampai pada meninggal? Ya, kita harapkan nanti pemerintah Presiden Prabowo bisa memberikan kesejahteraan buat guru, dosen segala macam, jadi gajinya tolong dinaikkan nih. Oke, terima kasih Prof Susi atas waktu dan tempatnya yang luar biasa. Semoga apa yang Prof sampaikan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Sobat Setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Profesor Susi Sudarman, Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya. Dan juga yang paling penting adalah Perang Dunia Ketiga tidak terjadi. Dan juga bagi Indonesia, pemerintah bisa memberikan semacam kekuatan fondasi, kekuatan ekonomi kerakyatan, agar Indonesia bisa maju terus menjadi negara yang adidaya dan berdikari. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang world amazing hanya di SRON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.